There's not much to do when all I can is thinking about you. Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau sharing tentang tips memulai budgeting, terutama untuk yang pemula kayak aku kayak gini, yang masih mungkin bingung dari mana nih aku harus memulai untuk budgeting ini. Jadi budgeting itu adalah dari kata budget ya, yang artinya tuh anggaran atau mengelola keuangan. Jadi budgeting itu artinya adalah kita tuh membuat anggaran untuk mengelola keuangan kita. Nah, di sini aku juga mau disclaimer kalau aku tuh bukan ahli finansial atau ahli keuangan apapun. Aku hanya sharing tentang apa yang kemarin itu aku lakuin sebelum aku memulai budgeting. Jadi yang pertama-tama itu adalah kita tuh harus mengetahui nih teman-teman, tujuan kita membuat budgeting itu untuk apa. Nah, kalau aku pribadi awalnya membuat budgeting ini tuh karena merasa aku tuh nggak bijaksana gitu dalam mengelola keuangan gitu. Karena keuangan rumah tangga aku tuh selalu over budget dan nggak ada tabungan gitu. Jadi aku pengen dengan aku budgeting ini, aku tuh bisa melunasi beberapa hutang kami dan bisa mempunyai tabungan untuk masa depan dan untuk anak-anak gitu ya. Setiap keluarga, setiap orang, setiap rumah tangga itu pasti mempunyai tujuan budgetingnya masing-masing ya. Yang jelas tujuan dari budgeting ini itu adalah untuk mengelola keuangan kita. Semoga dengan kita melakukan budgeting ini, keuangan kita tuh menjadi lebih sehat dan no bokek-bokek lagi ya setiap akhir bulan. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk yang udah mau klik video aku ini, yang udah mau nonton video aku, dan untuk yang selalu hadir di setiap video aku, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru bergabung, salam kenal dari aku Tri, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang balita. Dan untuk yang kedua itu adalah mulailah dari sekarang. Jangan menunda-nunda untuk memulai budgeting ini. Jangan kayak nanti dulu deh, nanti nunggu gajian, atau nanti dulu deh, nanti nunggu tanggal 1. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Karena semuanya itu butuh proses, butuh waktu untuk belajar, karena nggak bisa kita sekali bikin itu langsung jadi, langsung bisa. Itu nggak bisa, karena semakin kita cepat untuk mencoba, semakin cepat juga kita tuh bakalan bisa mengatur keuangan kita. Nah, setelah kita memulainya, itu mulailah dengan mencatat semua pengeluaran kita. Mulai dari Rp1.000 sampai berapapun gitu, setiap hari harus kita catat. Dan itu harus kita lakukan tuh minimal dalam 1 bulan. Karena dengan kita membuat catatan harian itu, kita tuh bisa memperkirakan anggaran kita gitu. Jadi kita nggak bisa asal ya dengan kita melihat video budgeting teman-teman itu terus kita contoh plek ketiplek kayak gitu, karena nanti bakalan kaget sendiri kitanya. Jadi kita harus buat sesuai dengan apa yang kita jalani dan sesuai dengan kebiasaan masing-masing rumah tangga. Dan setelah kita buat catatan harian, kita tuh harus mengkategorikan masing-masing pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah, untuk aku sendiri itu biasanya aku bagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada living, terus kemudian ada saving, dan ada playing. Living itu biasanya untuk kebutuhan pokok kita ya teman-teman. Ada beras, ada cicilan, ada pulsa, itu untuk living. Untuk saving itu bisa kita untuk saving challenge, sinking fund, seperti itu ya teman-teman. Terus ada playing itu apa? Misalnya kita jajan di luar, kita beli baju, kita beli panci, itu adalah masuknya aku ke playing karena itu bukan sesuatu yang mendesak gitu. Nah, setelah kita buat kategori itu, kita jumlahkan per kategori teman-teman, baru nanti
bisa ketemu nih anggaran yang mau kita buat. Nah, step yang selanjutnya adalah dalam membuat catatan harian itu tuh kita tuh harus jujur dengan diri kita sendiri, harus menulis dengan sesuai apa yang ada gitu, dengan sesuai keadaan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai nih kita misalnya hari ini tuh kita makan bakso, misalnya harganya 15.000, janganlah kita tulis 10.000, karena nanti untuk kedepannya tuh nggak bakalan match gitu ya, nggak bakalan cocok. Dan biasanya untuk yang seperti itu tuh biasanya kita bakalan selalu over budget kayak gitu terus teman-teman. Nah kadang kita suka kaget sendiri ya dengan pengeluaran yang sebenarnya kita, dan kita tuh suka membandingkan dengan videonya orang lain. Jadi kita kayak aku mau buat dengan sama kayak dia, masa sih aku kok banyak banget. Nah itu yang biasanya bikin salah ya. Setelah semua step itu kita langsung bikin anggarannya. Setelah anggarannya jadi, step selanjutnya adalah kita harus pisahkan uangnya itu per kategori. Gimana nih cara misahinnya? Sekarang tuh gampang ya teman-teman, semuanya tuh serba ada. Bisa pakai dompet pintar, kalau nggak bisa juga bisa pakai amplop. Aku sampai sekarang masih pakai amplop. Setelah kita konsisten membuat budgeting baru, kalau kita sudah bisa menikmati prosesnya, baru kita turunkan nih perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Misalnya yang setiap minggu tuh kita pasti ada pergi keluar, mengeluarkan biaya setiap minggunya 100.000, sebulan tuh kita bisa habis 400.000, kita bisa pangkas, kita keluarannya bisa jalan-jalannya bisa 2 minggu sekali, atau bisa untuk 10 hari sekali gitu, karena kalau langsung kita pangkas untuk sebulan sekali, yang ada kitanya juga bisa stres gitu ya teman-teman. Nah tips yang selanjutnya adalah selalu mencoba terus dan selalu belajar. Kenapa? Karena kadang di perjalanannya itu tuh nggak mulus ya teman-teman, karena ini kan kita akan mengubah habit kita, mengubah kebiasaan kita, jadi butuh proses gitu. Biasanya kalau udah melewati 1 bulan pertama itu biasanya kita akan mudah mulai terbiasa gitu. Kalau percobaan pertama kita gagal ya kita harus coba lagi. Mungkin dengan metode itu kita nggak bisa, kita coba metode yang lain seperti itu. Dan kunci yang paling utama dari semua ini adalah kita tuh harus bersyukur ya teman-teman. Karena seberapa banyak pun rezeki yang kita peroleh, kalau kita tuh nggak bersyukur itu pasti akan selalu merasa kurang. Sebaliknya, biarpun rezeki kita yang kita peroleh itu nggak seberapa, kalau kita mensyukurinya itu akan terasa lebih nikmat. Dan Allah juga sudah menjanjikan ya teman-teman, dan itu sudah tertulis di Al-Quran bahwa kalau kita tuh bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.